termasuk materi-materi yang akan diberikan, tolong segera di-share dan diberikan kepada siswa yang akan ikut lomba. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong ini segera di-share, ya, segera di-share, ya. Karena terus terang aja, pendaftaran di kabupaten itu berarti sudah terdaftar ke tingkat Jawa Timur dan juga nasional. Ya, sekali lagi, pendaftaran terakhir tanggal 26 Juli itu segera dicarikan anak-anak kita, kemudian juga sudah ditentir dan diberikan materi. Untuk tanggal-tanggal berikutnya nanti sesuai dengan kapan pelaksanaan lomba. Yang jelas pelaksanaan lomba KSM tingkat kabupaten itu tanggal 21 sampai 23 Agustus 2021. Bapak sekalian saya hormati, itu untuk informasi kaitannya dengan KSM. Kemudian terkait dengan Maires, nah ini Maires ya. Untuk pembina Maires, saya minta tolong untuk Maires ini pendaftaran, nah ini pendaftarannya, yaitu tanggal 25 Juni sampai 25 Juli ini terakhir. Ya, Maires ini tanggal 25 Juli terakhir. Ya. Tolong dibaca juknisnya, kemudian materi akan dilombakan. Ya, batas akhir upload proposal, sekali lagi, batas akhir upload proposal itu tanggal 25 Juli. Ya, 25 Juli. Itu upload proposal. Barangkali Bapak Ibu, terutama Pak Ferry sudah mempelajari, sudah ada ancang-ancang siapa yang akan diikutkan dan harus dilatih ya terkait dengan penelitian ya terhadap penelitian yang akan kita bawa untuk anak-anak ya. Karena ini adalah juga dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun pencitraan untuk anak. Sekali lagi, untuk dibangun kegiatan anak-anak sehingga bisa anak itu bisa meneliti, ya, bisa meneliti kegiatan di Maires ini. Ya. Ya. Halo, ya, Bapak Ibu sekalian, suara, ya. Oke, Bapak sekalian, kemudian sekarang terkait dengan Matsama, ya, Matsama. Karena Matsama, kegiatan Matsama ini, ya, ini harus dilaksanakan secara virtual, sifatnya virtual. Tetapi sekali lagi bahasanya walaupun virtual, walaupun virtual, jadi pembelajaran untuk anak, ya, pembelajaran untuk anak, ya, untuk pembelajaran pada anak, bagaimana bisa menyenangkan bagi anak-anak. Jadi pengenalan ini bisa amat sangat menarik bagi anak. Ya, ya. Halo. Baik. Tadi foto tetap. Ya ini banyak yang aneh ini. Ya, ya. Banyak menutup diri takut capok corona ini. Sebenarnya corona, Bu Rofa, Pak Ferry, saya, Pak Islahuddin ngucap boleh. Cecel mekaton mata jelek lea padang itu akan sempurna tidak beres. Bu Yati sehat ini, Bu Yati, alhamdulillah sehat ini. Selamat Bu, baru sembuh dari penyakit, mudah-mudahan sehat Bu Yati ini. Ya. Kemudian Bapak sekalian, untuk Matsama, ya Matsama ini memang sempat menjadi polemik bagaimana caranya untuk melaksanakan kegiatan Matsama, ya, melaksanakan kegiatan Matsama.
Karena terus terang aja yang jadi Iya tak masalah. muncul Bang. Halo, Pak Faruk belum muncul Pak Faruk. Tapi masuk Pak Iya Faruk ya. terak muncul. Tapi badan gaji muncul Banja. Ya. Suaranya bagus Pak Faruk. Tak muncul. Ya. Halo. Mat sama Bapak Ibu Eh, sekalian, ya. Saya bicara mat sama. Mat sama untuk panitia itu harus dari guru. Ini tolong bagian kesiswaan ini, ya. Kepatian yang kesiswaan. Ya, harus dari guru pelaksananya. Ya, terutama dari panitia BDB. Ya, ketentuannya ya tidak boleh ada peluncuran. Ya. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk memberikan tugas yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Berikutnya tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Ini larangan-larangan yang disampaikan. Sedangkan materinya yang perlu disampaikan kepada siswa adalah satu, pengenalan lingkungan madrasah. Pengenalan lingkungan madrasah ini bisa divideokan atau apa ya namanya ya, diperkenalkan masing-masing ruangan. Ruang kepala, ruang TU, ruang guru, ruang belajar, kemudian ruang produksi atau lain-lain sebagainya itu perlu diperkenalkan. Ya. Kemudian moderasi beragama. Ya, moderasi beragama ini menjadi inti, harus dikenalkan kepada siswa melihat maraknya statement yang salah memahami hidup berbangsa dan bernegara. Ya, ini perlu disampaikan kaitannya dengan moderasi beragama sehingga siswa paham benar tentang masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pengenalan budaya bangsa seperti apa? Ya, budaya bangsa ini perlu disampaikan kaitannya hidup berbangsa bernegara ini, terutama beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika itu perlu disampaikan kepada anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini amat sangat dibutuhkan ya untuk peserta didik baru ini terkait dengan minat dan bakat, kepemilikan HP, pulsa sebagai pendukung IT dan sebagainya. Ini perlu ada ya. Apa atena? Aduh, hari ini kok tangan ya. Oh iya ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya ini saya sekarang sambil ngerjakan miliknya masjid, jadi masjid nih Kak Pucor Kapi nih Kak tokang atanya gitu. Sekarang kita lanjut. Ya. Nah, data pendukung ini tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pendidikan, karena terus terang aja barusan saya ikut termasuk yang lain guru ini pernah ikut barusan kaitannya pendidikan menyosok pendidikan pembelajaran abad 2021 atau pembelajaran 21 abad 21 ya, di mana banyak informasi yang terkait dengan itu, terutama terkait dengan pembelajaran IT yang dikembangkan oleh guru dan siswa ya, terkait dengan itu. Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian di samping itu sekolah diminta untuk juga memperkenalkan keterampilan-keterampilan yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk sistem pembelajaran yang inovasi dari sekolah. Bahkan kami rapat Pak Faruk, mic-nya Pak Faruk matikan Pak Faruk. Ya,
Mana ini yang bunyi ini? Oke. Oke. Saya lanjutkan dulu. Ya. Ini jamaah ini tinggal berapa ini jamaahnya? Pak Faruk, selamat Pak Faruk. Ya. Pak Faruk. Ya. Oh, anu kipur kipan abi susu kipur. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan tak konsultasi Pak Man. Ya. Terkait dengan pembelajaran di abad 21, bagus sekalian, perlu juga saya sampaikan apa yang disampaikan oleh baik dari Pak Kabid ataupun dari Bapak Kasubdit, ya, Kasubdit, Bapak Direktur Kurikulum. Kemarin kami rapat dengan Bapak Kasipenma. Begini Bapak Ibu, di masa pandemi ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan setiap rapat itu, di mana untuk anak didik kita, sekali lagi anak didik kita perlu difahami benar terkait dengan pendidikan yang sifatnya mendukung kepada program sekolah. Jadi program sekolah, sebagaimana saya sampaikan kemarin, apa yang kita butuhkan. Nah ini menjadikan pikiran kita bersama untuk dikembangkan di sekolah kita. Tidak salah Bapak Ibu, contoh umpama anak kita akan diarahkan dengan pembelajaran sains atau bahasa Inggris atau pembelajaran lain. Yang mana yang harus kita utamakan? Tidak usah pembelajaran itu diberikan secara keseluruhan. Cukup bisa diambil dari kebutuhan sekolah itu sendiri. Contoh, kita akan mengembangkan di bidang sains umpama. Maka porsi untuk pendidikan sains itu perlu ditambahkan. Kalau bahasa kita kemarin, untuk pengembangan kurikulum atau pendidikan kita, perlu ada 1-2 mapel yang harus ditampilkan, diunjukkan. Contoh, kalau anak kita bisa mengembangkan di bidang sains, maka pembelajaran yang lain pun itu sedikit dikurangi. Tidak usah diberikan pembelajaran terlalu banyak. Tetapi guru-guru yang ada itu supaya tidak terjadi sentimen atau prasangka yang tidak baik pada guru yang lain, maka perlu guru itu juga ikut mendampingi anak-anak yang kita tunjuk. Kalau bahasa saya setiap rapat itu, carilah potensi anak 6 atau 3 orang yang harus dimunculkan. Bahasa Inggris umpamanya. Tidak usah banyak-banyak anak yang diajarin bahasa Inggris. Fokus bahasa Inggris. 3 orang cukup. 6 umpamanya. Matematika juga demikian. Sains juga demikian. Jadi guru itu sudah ambil bagian untuk mengembangkan potensi sekolah masing-masing. Tidak usah diajarin semua. Jadi ini bahasa dari Pak Kasi yang sampaikan. Artinya meet dengan apa yang kita rencanakan. Sempat saya sampaikan, kalau di MTSN 2 Sampang, saya sampaikan begitu, sudah kita fokuskan, diambilkan orang-orang tertentu untuk ditangani secara khusus. Secara khusus. Maka bahasa saya, contoh umpamanya, Pak Islahuddin Ansori, bahasa Inggris, mencari orang berapa orang yang akan kita kembangkan. Dari robotik atau Mayres, Pak Ferry, tidak usah banyak-banyak ambil. 2 orang atau 1 orang itu sudah bagus untuk dikembangkan. Pak Faruk bagian sains, robotik, sekarang ada lomba robotik Pak Faruk tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Direktur KSKK. Saya share barangkali nak-anak bisa diajarin walaupun kan bahasa saya kayak belabek atau apa gitu contoh ya. Umpamanya anak itu bisa. Jadi anak dikembangkan 1 orang nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini perlu ada kesepakatan bersama Bapak Ibu sehingga untuk sebagai bentuk motivasi dalam pengembangan pendidikan kita ke depan itu bisa diambil, ya bisa diambil.
Monggo Bapak Ibu berkreasi untuk itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan apa namanya, ini banyak sebenarnya, tapi terus terang mengingat panjenengan takut capek ya, tetap harus kita perhatikan benar terkait dengan kesehatan yang ada untuk kita Bapak Ibu ya, harus kita perhatikan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan saya sampaikan tadi terhadap IT, sekali lagi pembelajaran daring atau PJJ atau BDR dan sebagainya, bahasanya apa saja, ini terus terang aja sudah kita memperkenalkan baik dari Pak Direktur dan sebagainya, harus menyampaikan pesimistis, optimistis terhadap pembelajaran daring. Karena terus terang aja pembelajaran daring ini ya, sekali lagi itu sudah kewajiban untuk dikembangkan. Entah bagaimana caranya, apakah nanti penjenengan menggunakan media ini ya, menggunakan media seperti ini, itu sangat bagus sekali untuk pembelajaran pada anak kita ya, Zoom meeting atau ini yang kita lakukan yang dari direktur ini ya. Nah kenapa kok begitu Bapak, ini sudah waktunya, sekali lagi bahasa kita, sudah waktunya untuk menyampaikan bahwa pembelajaran daring ini adalah sebuah pembelajaran, bukan persiapan untuk COVID, bukan. Sekali lagi bukan COVID, tetapi pembelajaran yang sudah dimulai pada abad ya, kepada siswa ya, dan harus kita memulai. Bapak sekalian, mungkin itu yang harus saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu berdiskusi kira-kira apa yang harus kita sampaikan, terutama pembelajaran yang terkait dengan matsama. Kemudian yang kedua, nanti tolong Bu Yati untuk membagi terkait dengan 25% masuk untuk guru. Walaupun itu sementara ini masih saya juga rancu, mohon maaf saja, saya rancu. Artinya dengan adanya kita dilarang datang, tetapi juga di situ di PPKM, bahwa kita harus pembelajaran dari rumah, tetapi satu sisi kita harus hadir 25%. Ya, harus hadir 25%. Ya. Jadi 25% WFO, kemudian 25% atau 75% itu di rumah. Ya. Ini, sedangkan time waktunya untuk PPKM ini jam 7 sampai 13 ya, sampai untuk Jumat jam 7 10.30, hari Sabtu 7 sampai jam 11. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita sharing untuk memberikan masukan kepada kami, enaknya bagaimana dan solusi yang terbaik bagaimana. Mengingat ini zona untuk MTS 2 Sampang, informasi dari tempat itu sudah zona merah. Karena di situ sudah ada 8 orang meninggal dunia, mungkin ada juga bertambah. Ya, juga terkait dengan COVID ini. Terima kasih Bapak sekalian. Monggo silakan berdiskusi dan diatur. Monggo silakan, ada yang tanya. Halo, Assalamualaikum. Monggo. Yang lain dimatikan, Pak Mustafa. Silakan, Pak Mustafa. Berkaitan dengan pelaksanaan matsama, tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan dari kegiatan ini adalah PBB. Menurut saya, kalau matsama itu dilaksanakan oleh panitia PDB, ini tidak tepat. Karena menurut saya, pelaksana matsama. Halo, Pak Mustafa.
Tidak nyambung. Halo. Halo, Pak Mustafa. Halo, Pak Mustafa. Pak Mustafa, halo. Kok tidak nyambung, Pak Mustafa? Halo. Mungkin halo yang lain, Bapak. Pak Mustafa putus kayaknya, ya. Tidak masuk sinyalnya mungkin. Ada yang lain, Bapak Ibu? Tinggal Bapak-Bapak. Halo. Pak Tok, tidak masuk Pak Tok? Kedengaran ya? Mungkin kayak paten. Oke. Ya. Lagi paling terakhir sesi foto foto bersama. Ya, ini masih Coba begini. dokumentasi. Ya, ini yang lain mana? Coba dibuka ya. Pak Tova keluar. Kebetulan mereka ngatengana rekam, posisi direkam nanti bagian. Kayak ngatengah kelepain wal awal. Ya. Coba dokumentasi lebih Bu Arafa. Bu Rafa. Pak Ari. Bu Rafa sibuk. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Ya. Pak Ari. Ini begini Bapak Ibu, terkait dengan panitia Matsama, memang ini adalah ranah dari kesiswaan, tetapi karena situasi seperti sekarang, saya minta tolong untuk ditangani oleh panitia BDB. Bahkan di sini saya tunjuk ketua panitianya Pak Mustafa, ya, Pak Mustafa. Sekretarisnya saya minta tolong ke Pak Indra, bendahara Pak Ari, Pak Ari. Ya, ini untuk dikonsepkan, ya, untuk dikonsepkan terkait dengan pembelajaran PJJ, ya, PJJ. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, insya Allah Senin saya usahakan masuk. Halo Pak Mustafa, sudah aktif lagi Mustafa? Halo Pak Mustafa. Ya, monggo silakan. Siapa lagi? Ini tadi disampaikan bahwa pelaksana dari Matsama itu adalah panitia PPDB. Tapi menurut hemat saya, Matsama itu pelaksananya adalah kesiswaan karena nanti berhubungan dengan OSIS juga. Satu. Kedua, untuk pelaksanaan Matsama secara online nanti kita masih butuh nomor WA dari siswa baru. Dan sampai saat ini saya masih memburu nomor-nomor WA mereka. Dan sempat masih sekitar kurang dari 50% WA mereka kami kumpulkan. Barangkali minta tanggapan tentang yang pertama tadi saja. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Barusan saya sampaikan begini Pak Mustafa, karena ini sifatnya emergensi dan juga zonanya zona merah, ya zonanya, maka saya minta tolong kepanitiaan itu saya tunjuk di sini, saya konsep ketuanya Pak Mustafa, sekretarisnya saya minta tolong ke Pak Indra karena Bu Yati lagi tidak sehat, saya tunjuk Pak Indra, kemudian benarnya tetap Pak Ari. Karena terkait dengan data. Ya, sekali lagi karena dengan data. Untuk tetap koridornya itu adalah penanggung jawab adalah dari kesiswaan. Ini sayang Pak, kesiswaan juga enggak ada sebagai penanggung jawab. Ya, tujuannya adalah sifatnya saya katakan tadi emergensi, mumpung data-data itu ada di Pak Mustafa. Dan juga saya lihat di share itu memang tidak sampai berapa persen data nomor HP atau WA-nya Mustafa Didi. Ini perlu diusahakan bentuk apapun begini Mustafa. Hari Senin itu adalah hari masuk.
Jangan sampai kesan orang tua itu tidak masuk walaupun itu menggunakan PJJ. Maka perlu adanya banner selamat datang peserta didik baru dan siswa ya di pembelajaran MTSN 2 Sampang. Perlu ada banner seperti itu sehingga diketahui bahwa ada kegiatan pembelajaran di MTSN 2 Sampang. Ini yang perlu disampaikan. Sekali lagi hanya pendataan itu saja Pak Mustafa. Seandainya ini kesiswaan juga ada, bisa koordinasi nanti dengan kesiswaan. Karena terkait siswa baru ada Pak Indra, berarti data EMIS itu akan segera di-upload. Data-data yang lain segera difasilitasi. Sehingga anak-anak kita segera datanya sudah masuk. Itu harapan saya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Mustafa. Ya itu mohon maaf itu ya karena emergensi, karena situasi. Ya, karena situasi. Monggo silakan. Ini kaitannya sekali lagi Bapak Ibu, kami tetap menunggu panjenengan. Insya Allah besok Sabtu saya masih koordinasi dengan Pak Kasih terkait dengan 25% masuk. Ya, 25% masuk, situasi di MTS 2 Sampang tidak memungkinkan. Ini mohon maaf, bukan saya malas ke sana, tidak, sekali lagi itu image yang salah, jangan sampai itu ada. Karena terus terang aja situasi dan badan saya sendiri ini Bapak Ibu kurang fit. Badan saya sendiri ini kurang fit. Ya. Jadi kalau sudah berkumpulkan banyak orang, perlu saya pakai masker, masih perlu menghisap kayu putih. Ini harus saya dampingi terus ya, karena situasi seperti ini. Oke, monggo silakan Bapak Ibu, ada lagi yang tanya? Intinya begini, Bapak Ibu sekalian, peserta didik baru ini jangan sampai merasa kecewa dengan kita, ya, merasa kecewa. Jadi maka nanti alur minat dan bakat dan juga kegiatan inovasi yang ada di kita ini perlu juga disampaikan kepada siswa sehingga semangat belajar anak itu akan meningkat. Insya Allah tidak akan lama lagi kalau sudah PKKM ini berlalu, ya mudah-mudahan segera berlalu. Tapi tidak tahu juga, khawatir ada perpanjangan begitu ya. Nah kalau ada perpanjangan ini jadi ruwet. Ya kalau ada perpanjangan PPKM ini ya jadi ruwet kita. Ya dalam artian pembelajaran untuk anak-anak kita ini yang jadi masalah. Ya nanti akan saya minta nanti saya masih koordinasi lagi dengan Pak Kasih, mudah-mudahan nyambung sore ini terkait dengan 25% masuk dan 75% di rumah. Itu perintahnya Pak Kasih untuk dibagi guru-guru ini. Jadi hanya 2 hari masuk di sekolahan. Jadi dibagi. Nanti saya minta tolong kalau Bu Yati sudah sehat, bisa nanti Bu Yati membagi dua guru atau berapa ya sekiranya bisa dibagi sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari ada 2 hari itu guru-guru masuk. Gitu. Jatahnya umpamanya Senin, Selasa Pak Mustafa, Pak Faruk, saya mau masuk. Hari Rabunya nanti diganti siapa, Bu Yati ini. Hari berikutnya siapa-siapa seperti itu yang dimaksud. Jadi hanya 25% guru masuk. Nah ini masih saya tanyakan lagi ke Pak Kasih, apakah terkait dengan situasi yang ada di Serese itu juga memungkinkan untuk dibagi. Umpamanya tidak memungkinkan, maka nanti solusinya seperti apa. Itu seperti itu. Bapak sekalian, ini yang saya lupakan, ini begini. Terkait dengan Idul Adha, sudah saya share ke jenengan. Ya tolong itu dibaca Bapak Ibu. Ya, saya terus terang aja lesoh macam di balian ya. Baca di balian. Nah, terkait dengan Idul Adha ini Bapak Ibu, itu informasi tapi zonanya kita masih zona nyaman. Jadi di Sampang masih diperbolehkan sholat Idul Adha. Ya, enggak tahu kalau di Selesai bagaimana. Ya.
Jadi Jumat tetap kita jalan. Kalau di rumah saya masih jalan. Ya, sholat Idul Adha juga jalan. Daerah yang lain tetap jalan. Insya Allah jalan. Ya, walaupun dibagi kayak. Nah, terkait dengan Idul Kurban, nah ini kurban, keuangan kita jumlah itu ada berapa yang sudah masuk? Pak Faruk jangan lupa, milik saya 500.000 Pak Faruk. Dari saya 500. Jadi totalnya ada berapa ke uang itu, kemudian dibelikan apa. Kalau karena terus terang aja, untuk kegiatan Idul Adha, karena kita tanggal 14 ya, tanggal 20, pas 20 itu kegiatan kurban atau sholat id, sedangkan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan tanggal 21, 22, 23. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kira-kira kita bisa membeli apa? Karena sementara ini kita tidak berbolehkan untuk menarik keuangan, ya. Jadi uang yang ada saja yang kita manfaatkan sumbangan jenengan semuanya ini. Kira-kira bagaimana? Monggo dirembuk dan dijadikan solusinya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu. Pak Faruk dulu, berapa kira-kira uang yang terkumpul Pak Faruk? Tambah dari saya 500. Assalamualaikum Abah. Ya, siap. Uang yang masih terkumpul di saya 3 juta. Terus yang belum tinggal burom lah. Oh, sama saya. Iya, Oke. Berarti totalnya berapa? 3 juta. 38. 38 ya. Iya. Baik, Bapak sekalian, ini uang berjumlah 38 juta. 3.800.000. Ya. Mun melembek raja pakai ini tak apa. Ya kan. Arwah sampai makira cek kocel tak apa ini kenyaman ya. Monggo. Kira-kira dibuat apa Bapak Ibu? Monggo masukannya. Kira-kira ada berikan masukan? Belum ada? Tetap jalan ya? Ayam boleh ayam bang. Hah? Apa Re? Bukan ayam. Bebek. Kan bukan kurban bang. Panitia kurban Bu Rofa. Bu Rofa. Kola Bu Rofa kurbanah. Sama-sama. Suaranya Bu Rofa. Mikrofonnya Bu Rofa, nyalain mikrofonnya. Abang, kalau menurut saya kan tahun yang akan datang aja. Oh, tahun akan datang aja. Iya. Bebek ke Roma. Ada usulan nih Bu keagamaan. Buat tahun depan aja. Bantuan aja. Long polong. Pola pengen satu aja. Amin. Ya, monggo yang lain. Cak usul ajam Ri ke Roma. Monggo ajam. Sebagai nasi Bukhari Ri. Siap. Ampun. Gimana kira-kira? Patok, ada usulan? Makmum. Oh, makmum. Ya. Yang lain? Setuju, Bah. Setuju. Long-bolong, Bah. Bolong-bolong gitu ya. Oke, kita sepakati ya. Long-bolong dulu ya. Kita punya uang 3.500.000. Ya, long-bolong bang. Karena situasi yang tidak memungkinkan Bapak Ibu ya. Long-bolong mudah-mudahan ini perlu disampaikan ke guru yang lain. Tako Pak Samsul lepas meleh. Pak Samsul lepas meleh ruwet. Ya. Baik Bapak sekalian, sudah tidak ada lagi usulan? Kalau long-polong itu kan ada uangnya siswa. Gimana dengan uangnya siswa? Apakah siswa sudah Siswa belum ditarik? ditarik siswa. Belum Belum ditarik ya, aman. Belum ditarik.
Pak Mustafa, ada apa? Pak Mustafa? Ini berkaitan dengan PPDB, Bah. Ya, siap. Aku lah nyokona dek seterusnya. Mana Pak Anu kencang lah, lebih kencang lagi. Sampai saat ini PPDB sudah dapat 38. Masih terakhir Pak Rudi ada satu yang tercecer. Dan 38 tambah satu Pak Rudi 39. Dan masih dua lagi belum daftar, jumlah keseluruhan bisa mencapai 41 dan kita doakan terus semoga tambah. Ya. Halo, Pak Mustafa. Halo. Sudah. Ya, sudah. Jumlah siswa berapa? Sementara yang sudah masuk 38 tambah dengan yang Pak Rudi laporan satu belum masuk itu berarti 39 dan masih ada lagi 2 orang siswa yang masih sampai saat ini kami masih berhati hanya mau masuk 2 orang sehingga kalau 2 orang ini masuk jumlah keseluruhan bisa mencapai 41. Alhamdulillah. Ya. Pak Mustafa, Ya. panitia PPDB tetap menerima siswa ya. Artinya makin lebat baktona pakun terima. Ya. Pola ya. Artinya Pak Mustafa panitianya diperpanjang kontraknya. Tolong Pak Hari dihitung sesuai dengan kontrak. Ya. Barangkali nanti dari Borofa kita boleh nak potong siapa sekolah ya toren. Ya. Pola mangki boleh challenge ya toren tak pun apa. Ya. Mudah-mudahan terus bertambah karena situasi COVID seperti ini. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ini banyak sekolah yang belum menerima siswa baru. Masih ada yang belum menerima siswa baru. Saat daftar takok dan rata-rata sekali lagi informasi banyak yang ke pondok. Ya, jadi yang pondok. Nah, Bapak sekalian, oke. Yang terakhir Bapak Ibu, saya berharap banyak pada penjenengan. Kita adalah kerja tim, Bapak Ibu. Ayo kita berjuang bersama-sama bagaimana menciptakan sekolah kita yang kondusif, yang penuh dengan kearifan lokal. Kemudian sekali lagi bisa bekerja sama satu pada yang lain. Karena adalah kita punya komitmen bersama untuk memajukan lembaga pendidikan kita ini ke depan. Sekali lagi bukan sebuah alasan madrasah kita seperti ini adanya, ya, tapi sebagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, menyemangati siswa kita untuk selalu berkolaborasi dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua Allah tetap dijaga, dipelihara, diberikan nikmat sehat walafiat, tetap dijauhi dari penyakit yang luar biasa seperti ini. Kita masih disayang oleh Allah, bisa bekerja sama membangun madrasah kita ke depan. Amin ya Rabbil Alamin. Monggo Pak Hato untuk diambil foto sebagai bentuk dokumen. Bagi Bapak Ibu yang belum muncul, silakan muncul dulu karena mau difoto bersama. Ini Pak Ari makin lama tanah pilih lek keluar lek. Ya. Pak Tova. Bu Nur, Pak Tova, Bu Yati, ya. Karena ini Pak Mustafa. Pak Mustafa, halo. Beda absen saya leki. Beda absen leki beda saya. Tolong isi absen. Ya. Tako eksekutor sarang hari. Oke, sudah. Sudah ngisi absen saya. Ya, monggo Bapak. Oh ya, sudah. Ya, makasih. Ya. Langsung difoto. Lah sare foto. Sudah.
Oke, terima kasih. Sudah bagusan, sudah Terima ke WA, sudah ada yang bagus. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Kita akhiri bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada informasi Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, Ya, Bang. ada informasi keuangan. Ya. Gaji-gaji Apa? mungkin. Kenapa, Pak? Informasi gaji-gaji. Gaji, oh ya. Gaji sudah, Pak. Tuprov dan LP Tukin sudah masuk semua, Pak. Bisa dicek di rekening masing-masing. Prof juga sudah Sudah masuk. masuk? Ya. Sudah, Pak. Tuprov, Oh iya, LP Pak dan Ari. Tukin sudah masuk. Ari, Ya, Pak. informasi dari Bapak kasih ya terkait dengan selisih tukin, kalau masih ada segera dihabiskan. Oh, Selisih sudah tukin. selesai kita, Pak. Kita sudah. tidak ada tanggungan. Oke, karena itu harapan dari Pak Kasih kemarin. Terima kasih Pak Ari. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ini awal. Assalamualaikum. Ya, Pak. Awal. Dan sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Halo. Ya, tetap semangat semuanya. Bah, jaketnya gimana, Bah? Hah? Oh iya, mana jaketnya, Ri? Nanti saya antar kalau sudah sembuh, Bah. Kamu di Bangkalan atau di Belega? Di Belega. Belega, Bah. Tidak ada corona sana ya? Wah, aman, Bah. Bencelok yang banyak, Bah. Saya takut ke sana. Allah, luar biasa corona ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Aduh, ya Allah. Ya, saya izin live. Terima kasih. Oke, dadah.